Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pernah nggak kalian menarik sebuah karet? Kira-kira apa yang terjadi dengan karet tersebut? Ya, benar. Karet tersebut bertambah panjang. Sekarang kalian coba tarik sebuah benang. Apakah benang bertambah panjang? Ternyata sekuat apapun tenaga yang kita keluarkan, benang tidak bertambah panjang, tapi malah putus. Dari kedua kejadian tersebut, kira-kira apa sih yang membedakan antara karet dan benang? Ternyata yang membedakan antara benang dan karet adalah bahan penyusunnya, sehingga sifat yang dimiliki oleh kedua benda tersebut berbeda. Ketika kita menarik, atau memberikan gaya pada karet, maka karet akan bertambah panjang. Namun, ketika tarikan atau gaya yang kita berikan dihilangkan, karet akan kembali ke bentuk semula. Dengan demikian, kita dapat menyebutkan bahwa karet merupakan benda elastis. Sekarang kita tinjau benang. Ketika kita menarik benang dengan sekuat tenaga, benang tidak bertambah panjang, namun malah putus. Benda-benda yang mengalami deformasi atau perubahan bentuk disebut benda plastis, contohnya benang. Nah, kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi tingkat elastisitas suatu benda? Ada yang tahu? Oke, ada 3 hal yang harus kita pahami dalam mempelajari sifat elastisitas suatu benda. Yang pertama adalah ketika kita menarik atau memberikan gaya pada karet, maka molekul-molekul penyusun karet akan memberikan reaksi berupa gaya yang nilainya sama besar dengan gaya yang kita berikan. Besar gaya yang diberikan oleh molekul-molekul penyusun benda per satuan luas disebut sebagai tegangan. Besar tegangan ini jika dituliskan secara matematis adalah sigma sama dengan E per A. Dengan sigma adalah tegangan, F adalah gaya, dan A adalah luas penampang. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menarik sebuah karet, karet tersebut akan bertambah panjang. Perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang awal karet disebut sebagai regangan, atau secara matematis dapat ditulis E kecil sama dengan delta L per L0, dengan E adalah regangan, L0 adalah panjang awal, dan delta L adalah pertambahan panjang. Ingat ya, E untuk regangan adalah E kecil. Untuk mengetahui elastisitas suatu benda dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh benda tersebut. Perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda disebut sebagai konstanta modulus elastisitas atau modulus Young, yang secara matematis dapat ditulis E kapital sama dengan sigma per E kecil. Seperti yang kita ketahui bahwa tegangan merupakan gaya persatuan luas, sedangkan regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang awal, sehingga persamaan modulus Young dapat kita tulis sebagai berikut. Atau E sama dengan F dikali L0 dibagi dengan delta L dikali dengan A. Berikut ini modulus Young dari berbagai bahan. Dapat kalian lihat pada tabel jenis-jenis bahan dan modulus elastisitas dari setiap bahan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum Hooke. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita tonton tayangan berikut ini. Pada tayangan tersebut memperlihatkan seseorang yang sedang melakukan percobaan dengan cara menggantungkan pegas pada statif, mengukur panjang awal pegas, kemudian
menggantungkan beban pada pegas, mengukur panjang pegas setelah pegas digantungi oleh beban, kemudian mengulangi keempat langkah tersebut sebanyak 5 kali. Seperti yang dapat kalian lihat dalam tayangan tersebut, bahwa semakin banyak beban yang digantungkan, ternyata pegasnya semakin panjang. Ini adalah beban yang terakhir yang akan digantungkan. Kemudian diukur kembali panjang setelah penggantungan beban. Berdasarkan tayangan tersebut, diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pertambahan panjang suatu benda sebanding dengan gaya luar yang mempengaruhinya. Sekarang mari kita perhatikan grafik di bawah ini. Dari interval O sampai A, besar tegangan sebanding dengan besar regangan. Tampak grafik berbentuk garis linier. Dalam interval ini, hukum Hooke berlaku dan titik A merupakan batas berlakunya hukum Hooke. Dalam interval A sampai B, besar tegangan tidak sebanding dengan besar regangan, tetapi batang masih dalam daerah elastis, dan titik B merupakan batas elastis batang. Dalam interval B sampai C, besar regangan yang timbul tidak sebanding dengan besar tegangan. Pada daerah deformasi ini, walaupun gaya luar yang mempengaruhi batang sudah ditiadakan, batang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jika dilakukan penambahan gaya luar sampai mencapai titik D, batang logam tersebut akan patah. Kita akan membahas mengenai susunan pegas. Yang pertama adalah susunan seri. Pada susunan seri, gaya tarik yang dialami setiap pegas sama besar, sehingga F1 sama dengan F2 sama dengan F. Kemudian, pertambahan panjang pegas pengganti adalah total pertambahan panjang setiap pegas, sehingga delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Maka, besar tetapan pegas pengganti adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya. Yang kedua, susunan paralel. Pada susunan paralel, gaya tarik pada pegas pengganti sama dengan total gaya pada setiap pegas, sehingga F sama dengan F1 ditambah F2. Dan pertambahan panjang pegas pengganti sama besar dengan pertambahan panjang setiap pegas. Maka delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Sehingga besar tetapan pegas pengganti adalah K paralel sama dengan K1 ditambah K2. Dan seterusnya. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai bab elastisitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.